Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Sari. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum SD di Indonesia dan profil kurikulum SD di beberapa negara. Ya, kemudian pengertian dari kurikulum itu adalah kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum itu juga merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Menurut Sukma Dinata tahun 2012. Kemudian menurut Arifin tahun 2011, yaitu beliau berpendapat bahwa kurikulum sangat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga bisa berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan. Kemudian perkembangan kurikulum. Ya, yang dimaksud pengembangan kurikulum yaitu atau kurikulum development menurut Audrey Nichols dan S. Howard Nichols adalah the planning of learning opportunities independent to bring about constant research in pupil and assessment of the extent to which these changes have taken place menurut Hamalik tahun 2006. Kemudian, pengembangan kurikulum itu adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Nah, dalam pengertian itu, bahwa sesungguhnya pengembangan kurikulum itu adalah proses siklus yang tidak pernah berakhir. Nah, kemudian perkembangan kurikulum di SD. Jadi, di Indonesia itu telah mengalami banyak perubahan kurikulum, yaitu diantaranya kurikulum 1947, kemudian kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1973, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1997, kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Kemudian yang pertama kurikulum rencana pelajaran, yaitu kurikulum ini pada tahun 1947 sampai 1968, yaitu 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1947 mulailah pemerintah itu membentuk kurikulum yang sederhana yang disebut dengan rencana pelajaran. Tahun 1947 kurikulum ini terus berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasinya, arah dan kebijakan yang ada, hingga bertahan sampai tahun 1968 saat pemerintahan beralih pada masa Orde Baru. Berikut adalah isi yang terkandung dalam kurikulum rencana pelajaran tersebut. Menurut Ohbiati, tahun 2008. Yang pertama, rencana pelajaran 1947. Nah, jadi kurikulum yang pertama lahir ini pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Nah, itu dalam bahasa Belanda itu yang artinya rencana pelajaran. Nah, jadi perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila, awalnya pada tahun 1947. Kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda.
Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kemudian, kurikulum rencana pendidikan tahun 1964, yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 itu mengubah penilaian di rapor bagi kelas 1 dan 2 yang asal mulanya berupa skor 10 sampai 100 itu menjadi skor huruf ya yang A, B, C, dan D. Nah, sedangkan bagi kelas 2 hingga kelas 4 itu tetap menggunakan skor dari 10 sampai 100. Nah, kurikulum 1964 itu bersifat separate subjek kurikulum yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan 5 kelompok bidang studi Pancawardhana. Mata pelajaran yang ada pada kurikulum 1968 adalah yang pertama pengembangan moral, yang kedua perkembangan kecerdasan, yang ketiga pengembangan emosional atau artistik, kemudian pendidikan keprigelan, yang kelima pengembangan jasmani. Menurut Hamalik tahun 2008. Kemudian rencana pendidikan 1968. Jadi usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana menurut Hamalik tahun 2008. Nah, jadi kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian pada tahun 1973 sampai 1997. Nah, yang pertama, kurikulum 1973, yaitu kurikulum 1973 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip diantaranya, yaitu berorientasi pada tujuan. Nah, dalam hal ini itu pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Kemudian, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran itu memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kemudian kurikulum 1975. Nah, kurikulum 1975 ini sebagai pengganti dari kurikulum 1973 menggunakan prinsip-prinsip yaitu diantaranya menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Kemudian menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sistem yang senantiasa mengarah pada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon atau rangsang jawab dan latihan atau drill. Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar yaitu sekolah dan guru, menurut Hamalik tahun 2008. Kemudian,
kurikulum 1984, yaitu kurikulum ini memiliki ciri-ciri antara lain yaitu yang pertama berorientasi kepada tujuan instruksional. Jadi maksudnya itu pada dasarnya didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Kemudian pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui CBSA. Maksud dari CBSA itu adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlihat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemudian materi dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Maksud spiral itu adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Kemudian menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberi latihan. Nah, konsep-konsep yang dipelajari siswa itu jadi harus didasarkan kepada pengertian baru-baru, kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Seperti itu. Kemudian materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Maksudnya itu pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan. Nah, dari yang mudah menuju ke sukar, dan dari yang sederhana menuju ke kompleks. Kemudian, menggunakan pendekatan keterampilan proses, maksudnya dari keterampilan proses itu adalah pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehan. Kemudian kurikulum 1994. Ciri-cirinya diantaranya yang pertama pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur-wulan. Kemudian pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Maksudnya itu berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kemudian bersifat populis. Maksudnya bersifat populis itu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Jadi kurikulum ini itu bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kemudian pelaksanaan kegiatan, guru memilih strategi yang melibatkan siswa aktif. Nah, maksudnya dalam mengaktifkan siswa itu, guru juga dapat memberikan bentuk soal yang mengarahkan kepada jawaban konvergen, divergen. Maksudnya terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban dan penyelidikan. Kemudian, dalam pengajaran suatu mata pelajaran, hendaknya disesuaikan dengan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan pikir siswa. Nah, jadi sehingga itu diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kemudian dalam pengajaran mata pelajaran disesuaikan dengan konsep bahasan. Nah, jadi siswa itu akan diharapkan keserasian antara pengajaran dan menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kemudian pengajaran dari hal konkret ke hal yang abstrak. Maksudnya itu misalkan dari hal yang mudah ke hal yang sulit, kemudian hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kemudian pengulangan materi yang dianggap sulit. Nah, untuk pemantapan pemahaman siswa. Kemudian kurikulum 1997.
Nah, jadi pelaksanaan kurikulum 1997 itu kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi, content oriented. Maksudnya diantaranya beban belajar siswa terlalu berat. Nah, jadi beban siswa terlalu berat itu karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Kemudian materi pelajaran dianggap terlalu sukar. Terlalu sukar itu karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Kemudian permasalahan di atas terasa saat berlangsurnya pelaksanaan kurikulum 1994. Kemudian penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan perkembangan siswa. Kemudian penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, misalkan seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana atau prasarana termasuk buku. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 sampai 2013. Ya, jadi kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan pada tahun 1975 sampai 1999 berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan skill, sehingga lulusan pendidikan kita tidak memiliki kemampuan yang memadai, terutama yang bersifat aplikatif, sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara holistik. Nah, jadi upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olahraga, dan perilaku, menurut Ahmadi tahun 2013. Kemudian, yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Nah, jadi ada pun beberapa keunggulan KBK dibandingkan kurikulum sebelumnya pada tahun 1994 adalah KBK yang dikedepankan penguasaan materi, hasil, dan kompetensi paradigma pembelajaran versi UNESCO. Kemudian, silabus ditentukan secara seragam. Peran serta guru dan siswa dalam proses pembelajaran silabus menjadi kewenangan guru. Kemudian jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu. Namun tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Kemudian metode pembelajaran keterampilan proses dengan melahirkan metode pembelajaran pakem dan detail. Kemudian sistem penilaian lebih menitik beratkan pada aspek kognitif, penilaian memadukan keseimbangan kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan penekankan penilaian berbasis kelas. Kemudian KBK memiliki 4 komponen, diantaranya kurikulum dan hasil belajar atau KHB, kemudian penilaian berbasis kelas atau PBK, kemudian kegiatan belajar mengajar atau KBM, kemudian pengelolaan kurikulum berbasis sekolah atau PKBS. Kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Nah, adapun prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 sebagaimana dikutip dari Ahmadi yaitu sebagai berikut. Berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan serta peserta didik dan lingkungannya. Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa peserta didik adalah sentral proses pendidikan agar menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, serta warga negara yang demokratis. Kemudian beragam dan terpadu, maksudnya itu kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik dengan kondisi daerah, dengan tidak membedakan agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Kemudian tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, yang diharapkan itu kurikulum ini dikembangkan atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni berkembang secara dinamis.
Kemudian relevan dengan kebutuhan. Kemudian kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Kemudian menyeluruh dan berkesinambung. Maksudnya substansi kurikulum ini direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Kemudian belajar sepanjang hayat. Nah, maksudnya ini, jadi kurikulum ini akan diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian, seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Nah, jadi, kurikulum ini akan dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan masyarakat. Kemudian, kurikulum 2013 atau K13. Nah, jadi inti dari kurikulum 2013 itu adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Nah, untuk pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 yaitu bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KPK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sebagaimana amanat Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35 di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati paparan. Ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. Nah, jadi kesimpulan dari perkembangan kurikulum di Indonesia yaitu pada tahun 1947 itu kurikulum tentang rencana pelajaran yang berisi kurikulum ini itu merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, istilah kurikulum masih belum digunakan, sementara istilah yang digunakan adalah rencana pelajaran. Kemudian mengalami perubahan pada tahun 1964, yaitu rencana pendidikan sekolah dasar. Jadi, kurikulum ini masih sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu rencana pelajaran. Kemudian, 1968, kurikulum sekolah dasar, yaitu kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa masa pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan sosial atau social studies. Beberapa mata pelajaran seperti ilmu hayat, ilmu alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan alam IPS atau yang sekarang sering disebut sains. Kemudian 1973 kurikulum PPSP yaitu kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Kemudian 1975 kurikulum sekolah dasar. Kurikulum ini disusun dengan kolom-kolom yang sangat rinci. Kemudian 1984 kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Kemudian 1994 kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984. Kemudian kurikulum 1997 revisi dari kurikulum 1994. Kemudian 2004 kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum ini belum diterapkan di seluruh sekolah Indonesia. Beberapa sekolah telah dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini. Kemudian 2006 KTSP. KPK sering disebut sebagai jiwa KTSP karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi KPK. Kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang terakhir kurikulum 2013. Ya, jadi kurikulum 2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegratif.
integrasi. Nah, kemudian selanjutnya profil kurikulum SD di beberapa negara. Nah, jadi saya mengambil 3 negara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Amerika Serikat. Ya, yang pertama Malaysia. Nah, jadi pada tingkat sekolah dasar, sistem persekolahan di Malaysia itu sama dengan di Indonesia, yaitu menerapkan durasi 6 tahun bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Nah, adapun tujuan pendidikan di Malaysia dimanifestasikan dalam The National Philosophy of Education yang menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya yang terus-menerus untuk mengembangkan potensi individual secara holistik dan terintegrasi, serta menganut asas keseimbangan secara harmonis antara aspek intelektual, spiritual, emosional, dan fisik didasarkan pada keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, upaya-upaya tersebut didesain untuk menghasilkan warga negara Malaysia yang berpengetahuan dan kompeten, menjunjung tinggi standar moral, bertanggung jawab, dan memiliki kecakapan dalam mencapai kepribadian yang luhur, di samping memberikan kontribusi dalam perbaikan atau kemajuan keluarga, masyarakat, dan bangsa secara menyeluruh. Nah, perubahan-perubahan dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang mengarah pada pencapaian tujuan sebagaimana tergambar dalam The National Philosophy of Education. Nah, tujuan pendidikan tersebut juga diarahkan untuk mencapai visi bangsa Malaysia dalam 5-10 tahun ke depan dalam mempersiapkan anak-anak yang berpengetahuan, terlatih, dan memiliki keterampilan secara individual menuju perkembangan yang dibutuhkan di era milenium. Nah, kurikulum sekolah itu didesain untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan pada level kemampuan yang berbeda-beda, yang ditekankan kepada ilmu pengetahuan teknologi, penggunaan teknologi informasi, dan penanaman moral yang baik dan etos kerja. Nah, jadi Malaysia itu menggunakan sistem kurikulum yang dikembangkan secara nasional atau sentralisasi yang diterapkan pada seluruh level sekolah, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah. Inisiatif dalam pengembangan kurikulum dilakukan oleh lembaga yang diberi nama CDC, Curriculum Development Center. CDC ini bertanggung jawab dalam melakukan penelitian, perencanaan pengembangan, dan evaluasi kurikulum. Nah, kemudian untuk keputusan final dalam menentukan materi atau isi kurikulum dilakukan oleh Central Curriculum Committee, suatu lembaga di bawah Direktur Jenderal Pendidikan. Nah, peranan kurikulum di sekolah diarahkan kepada pengembangan individu secara holistik, mental, fisik, spiritual, dan emosional melalui penanaman pengetahuan umum dan keterampilan, penanaman sikap, dan nilai-nilai moral. Selanjutnya, kurikulum diharapkan membawa warga negara Malaysia yang memiliki keseimbangan dan individu yang utuh, terlatih, memiliki keterampilan, dan menghargai aspirasi persatuan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, kurikulum diformulasikan dalam sejumlah prinsip kontinuitas pendidikan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan umum untuk semua, integrasi aspek-aspek intelektual, penekanan pada pengembangan nilai dan sikap, memperbarui penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggris, pendidikan seumur hidup. Nah, untuk kurikulum berbasis konten atau isi dan keterampilan isi pada setiap subjek, mata pelajaran memperkuat dan mempermudah pengembangan keterampilan-keterampilan dasar, penguatan pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Setiap mata pelajaran harus selalu memasukkan penanaman nilai, moral, dan sikap, dan memperbaiki penggunaan bahasa Melayu dan bahasa lainnya seperti bahasa Inggris, Cina, dan Tamil. Nah, pendekatan terpadu merupakan fokus utama dalam merancang kurikulum sekolah dasar, Integrated Curriculum for
Primary School atau ICPS. Elemen-elemen pengetahuan, keterampilan, dan nilai dipadukan dengan pengembangan aspek intelektual, spiritual, emosional, dan fisik. Nah, kemudian kurikulum terpadu sekolah dasar di Malaysia dibagi ke dalam 2 fase, masing-masing fase 3 tahun. Misal fase pertama yaitu terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Kemudian fase kedua yaitu kelas 4, 5, dan 6. Kemudian Filipina. Nah, kalau Filipina pada level sekolah dasar itu bahasa Inggris digunakan dalam mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, sains, dan kesehatan. Sedangkan bahasa Filipino digunakan dalam mata pelajaran civic dan kebudayaan, pendidikan karakter, home economy, education, musik, kesenian, dan pendidikan fisik. Nah, pada level sekolah dasar, sistem persekolahan di negara Filipina sama dengan di Indonesia, yaitu menerapkan durasi 6 tahun. Konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya diatur oleh konstitusi negara termasuk kebijakan pendidikan dan kerangka kurikulum level sekolah dasar. Dalam konstitusi tersebut dinyatakan bahwa semua institusi pendidikan harus menanamkan patriotisme dan nasionalisme, kasih sayang antara manusia, hak asasi manusia, apresiasi terhadap peran pahlawan nasional, mengajarkan kewajiban warga negara, memperkuat nilai-nilai etika dan spiritual, mengembangkan karakter moral dan disiplin pribadi, mendorong pribadi kritis dan kreatif, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memajukan efisiensi vokasional pendidikan sekolah dasar di Filipina, termasuk pendidikan wajib. Kemudian dalam sampai 5-10 tahun mendatang, review kurikulum difokuskan pada identifikasi dan implementasi kurikulum inti. Kurikulum yang dikembangkan berpusat kepada siswa dan berbasis masyarakat. Sistem pengembangan kurikulum menggunakan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pengembangan kurikulum melibatkan para guru, kepala sekolah, supervisor, para ahli dari perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, orang tua, dan siswa. Nah, lembaga dilibatkan dalam pengembangan kurikulum sekolah dasar yaitu Curriculum Development Division pada Biro Pendidikan Dasar dan Menengah, Biro Pendidikan Non-Formal dan Olahraga, institusi pendidikan, guru, perguruan tinggi yang mengembangkan pendidikan sains dan matematika, serta organisasi profesional. Nah, untuk pendekatan dalam mendesain kurikulum itu yang digunakan di Filipina yaitu pendidikan berbasis konten atau topik dan kompetensi. Terdapat 8 mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar. Kemudian untuk alokasi, masing-masing mata pelajaran cukup bervariasi, misalnya dari 20 sampai 20 atau 30 menit per hari, atau 67 sampai 100 jam per tahun sekolah pendidikan karakter atau moral. Kemudian 40 menit atau 133 jam matematika sampai dengan 60 menit per hari atau 200 jam per tahun sekolah bahasa Filipina dan pendidikan mata pencaharian, dan kemudian 267 jam per tahun sekolah untuk pelajaran bahasa Inggris. Kemudian Amerika Serikat. Nah, untuk sistem persekolahan sekolah dasar di Amerika Serikat menerapkan durasi 5-6 tahun. Nah, tujuan pendidikan pada semua level pendidikan termasuk level sekolah dasar di Amerika Serikat itu disusun sejak tahun 1991 dan masih berlaku hingga saat ini. Secara singkat dirumuskan dalam 10 tujuan. Di antaranya setiap siswa harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan berhitung. Setiap siswa harus dapat menerapkan metode penelitian. Kemudian setiap siswa harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi. Kemudian, setiap siswa harus memiliki dan dapat menerapkan pengetahuan mengenai politik, ekonomi, sosial. Setiap siswa harus mematuhi dan mempraktikkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan. Kemudian, setiap siswa harus mampu mengembangkan kemampuan untuk memahami, menghargai, bekerja sama.
Kemudian, setiap siswa harus memiliki pengetahuan mengenai konsekuensi ekologis. Kemudian, setiap siswa harus dipersiapkan memasuki pendidikan menengah. Kemudian, setiap siswa harus dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, setiap siswa harus mampu mengembangkan komitmen belajar seumur hidup dan bersikap membangun. Nah, dalam sejarah pendidikan di Amerika Serikat itu menentukan untuk penentuan apa yang harus diajarkan di sekolah merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan negara bagian atau provinsi. Negara bagian dan masyarakat sama-sama memiliki kewenangan dalam menentukan materi atau isi dan struktur kurikulum. Nah, selanjutnya organisasi sekolah pada tingkat lokal diperkenalkan menetapkan program atau isi kurikulum sesuai petunjuk yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian. Untuk melengkapi persyaratan kelulusan, menentukan program pilihan yang harus diajarkan dan mengusulkan program. Nah, kemudian pada dasarnya proses pengembangan kurikulum dipusatkan pada negara bagian. Namun para guru, sekolah, ataupun distrik dapat mendesain sendiri program yang ditawarkan sesuai petunjuk yang dikeluarkan negara bagian. Kemudian tidak ada persyaratan mengenai alokasi waktu yang digunakan pada setiap mata pelajaran. Nah, dalam kaitan dengan evaluasi kurikulum di Amerika Serikat tidak ada mekanisme secara normal untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum sekolah maupun kerangka kurikulum yang dibuat pemerintah. Kerangka evaluasi biasanya dikembangkan oleh para ahli kurikulum dari kalangan guru-guru dan para ahli mata pelajaran yang didasarkan kepada hasil review mutakhir terhadap standar dan praktik yang terdapat dalam laporan kurikulum pada tingkat negara bagian dan nasional. Misalnya, berdasarkan hasil review tersebut, suatu lembaga yang bernama The National Council of Teachers of Mathematics menerbitkan standar kurikulum dan evaluasi untuk mata pelajaran matematika di sekolah-sekolah. Ya, baik, cukup sekian presentasi hari ini. Jika banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.